mahasiswa Universitas Pamulang mewakili, yaitu dalam PKM kegiatan kali ini pelatihan pembuatan pot tanaman dari limbah padat botol plastik di lingkungan Desa Gorowo. Nanti prakteknya setelah materinya dibacain ya. Efriawan mau baca nama di sini. Di sini saya Bagus Setiawan, ada Efriawan, ada Ikrar, ada Muhammad Altaf, dan ada Rendra Bagus. Yang akan dibahas dalam presentasi ini yaitu latar belakang masalahnya, ada gambaran umum dan tujuan, manfaat, dan personel pelaksana. Altaf, apakah ibu-ibu tahu kalau limbah itu adalah sesuatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya, konsentrasi dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak dapat membahayakan lingkungan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya? Dalam bahan yang sering ditemui limbah antara lain adalah senyawa organik yang dapat terbiodegradasi, senyawa organik yang mudah menguap dan sulit terurai, logam berat yang toksik, padatan tersuspensi, nutrien, mikrobia, patogen, dan parasit. Limbah yaitu berdasarkan bentuknya menjadi 3, limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Jadi yang kelompok kami mau bahas itu limbah padat, yang berupa botol plastik. Definisi limbah yaitu limbah kan banyak nih, biasanya ada limbah cair. Limbah cair itu adalah dari suatu hasil usaha yang kegiatan cair yang dibuang ke lingkungan dan dapat menurunkan kualitas lingkungan dalam sekitaran desa. Saya setuju. Kalau limbah padat, buangan dari hasil-hasil industri, misalnya kayak di sini ininya batu bata ya, misalnya kayak banyak-banyak jadi jalanan pada kotor gitu. Terus juga suatu proses sampah ataupun yang dihasilkan dari kegiatan industri. Dan di sini ada limbah gas juga, limbah gas yang memanfaatkan udara sebagai media, dan penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara akan menurunkan kualitas udara. Dengan adanya kegiatan PKM mahasiswa Universitas Pamulang ini, kami berniat untuk membantu pemecahan penanganan limbah padat dalam lingkungan Desa Gorowo Parung Panjang atau pelatihan membuat pot. Rumusan masalahnya itu tentang pengenalan karakter material botol plastik. Ini contohnya ya. Contohnya yaitu peralatannya ada di situ, dan kami akan ada diskusi tanya jawab untuk membuka komunikasi dari botol plastik bekas ini sesuai teknik yang diajarkan dan peralatan yang sudah disediakan. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan manfaat pada botol plastik yang terbuang sia-sia supaya bisa menjadi pot, biar kita kalau nanam daun bawang tuh biar numbuh sendiri, ditanam lagi, dan memberikan paparan terkait limbah botol bekas yang sudah tidak terpakai menjadi pot tanaman. Dan ini kita mau praktek ya, yang prakteknya di langsung oleh Altaf. Cek, baik sebelumnya kita langsung aja ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian agar tidak bertele-tele dan tidak membosankan. Bahan-bahannya itu cukup sederhana sekali. Ada botol dan daun bawang itu hanya ininya saja, bagian bawah dan akarnya. Biasanya daun bawang bagian ini tuh tidak terpakai ya, bisa dibuang. Nah, biasanya kan dipakai hanya bagian daun dan atasnya saja. Ini bisa digunakan kembali untuk ditanam kembali dengan menggunakan media yang kita akan presentasikan nanti. Baik, kita akan langsung saja menggunakan langsung praktek cara pembuatannya.
Yang pertama untuk alat dan bahannya ya. Tadi udah ada botol bekas yang sudah tidak terpakai, ada cutter sebagai alatnya, dan akar dari daun bawang. Sisanya air saja, itu saja. Ya. Yang pertama, siapkan botol bekas dan alat pemotong. Sudah disiapkan. Kemudian potong botol plastik menjadi 2 bagian. Mungkin akan diperagakan oleh rekan kita. Potongnya tidak perlu setengah ya, supaya bagian atas dan bawahnya itu ada bagian untuk menggantungnya, menggantung dari tanamannya. Jadi tidak terlalu terbuka ke bawah. Nah, untuk seperti itu saja ya. Kemudian ini masuk. Isi bagian botol dengan air. Bagian bawah yang tadi sudah dipotong diisi dengan air. Tidak perlu penuh, secukupnya saja. Ya, kemudian dimasukkan tadi daun bawangnya. Ya, cek. Ya, sangat mudah, sangat efisien, dan sangat praktis untuk dicoba di rumah masing-masing. Mungkin ini terlalu tinggi ya, nanti bisa dipangkas lagi. Kita punya contohnya yang lebih sudah jadi. Untuk tanamannya bisa bukan cuma daun bawang saja. Cek. Ini kita juga ada kangkung ya, bukan cuma daun bawang saja. Nah, selain ini biasanya untuk mempercepat pertumbuhannya bukan hanya menggunakan air, jadi bisa ditambahkan dengan air-air bernutrisi seperti misalkan air yang sudah dicampur dengan nutrisi. Jadi supaya tanaman ini lebih cepat tumbuhnya. Gitu. Kalau misalkan ini seperti ini saja memang bisa, tapi untuk memaksimalkan dan mempercepat pertumbuhannya bisa langsung menggunakan air seperti ini. Begitu. Mungkin di slide ini kita bisa menggunakan tanah ya sebagai mediasi, tapi untuk lebih memudahkan warga-warga untuk lebih praktis dan efisien, pokoknya tidak menggunakan tanah juga bisa langsung seperti ini kepada tanaman-tanaman yang memerlukan banyak air, seperti contohnya kangkung gitu. Jadi misalkan kalau di rumahnya ada botol bekas itu, misalkan jangan dikiloin, kan biasanya suka dikiloin ya. Ya bisa dimanfaatkan menjadi seperti ini, bisa kalau misalkan udah tumbuh banyak, bisa dikonsumsi di rumahnya masing-masing seperti itu. Lebih praktisnya itu seperti itu. Misalkan kalau airnya sudah habis aja baru disiram. Kalau misalkan airnya masih banyak, jadi nggak perlu disiram setiap hari. Bisa seminggu sekali bisa disiramnya. Jadi lebih mudah untuk cara pelaksanaannya seperti itu. Ya, selain supaya lebih menarik, botol juga bisa dihias. Botol juga bisa dihias seperti ini untuk lebih menarik. Misalkan untuk anak-anak ya, untuk lebih bisa mengenali bakatnya, misalkan warna, bisa medianya menggunakan botol seperti ini sebagai tanaman hias seperti itu. Jadi untuk botol-botol seperti ini jangan kita anggap habis diminum isinya buang aja lah, nggak pakai. Kita bisa memanfaatkannya menjadi media seperti ini, ataupun menjadi pot tanaman hias seperti ini yang lucu-lucu begini, begitu. Mungkin ada pertanyaan nggak untuk cara penyampaiannya lebih simpel dan segini nih? Mungkin kita beda dari kelompok yang lain ya, soalnya tujuan kita itu penanggulangan sampah di daerah Gorawang, terutama ini botol plastik. Biasanya itu bukan cuma di desa Gorawang aja,
hampir semua desa-desa dalam lokasi-lokasi itu botol plastik itu dibuang begitu saja, jadi tidak terpakai seperti itu. Dan kita di sini untuk memberitahu caranya agar kita bisa memanfaatkan limbah botol plastik lebih berguna, lebih manfaat dan bisa digunakan kembali. Cek, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk caranya dan tanamannya apa aja? Kenapa? Ya, seledri bisa, tapi mungkin untuk seledri bisa ditambahin tanah ya. Ya, soalnya kalau tanaman seledrinya aja itu bisa terlalu ke dalam, tenggelam sama air bisa mati. Jadi jadi tambahin tanah seperempat kurang, jadi biar lebih tinggi, tapi akarnya bisa menyentuh dari dari airnya itu, seperti itu. Ada lagi? Jadi di depan rumahnya itu bukan cuma halaman, teras saja, bisa dimanfaatkan seperti ini, ataupun kalau misalkan jadi biar lebih menarik juga bisa dicat kan, biar lebih menarik, biar lebih kayak ini, lucu-lucu tanaman hiasnya, begitu. Mungkin kalau misalkan di sini banyak kayak kambing yang berkeliaran, itu bisa ditaruh di belakang rumah. Yang penting itu terkena sinar matahari aja, gitu. Taruh di tempat yang misalkan yang lebih tinggi, gitu. Jadi supaya kalau nggak terkena sinar matahari, tumbuhan itu nggak bisa tumbuh, nggak bisa berkembang. Jadinya harus kena sinar matahari. Praktisnya lagi, ini kan nggak perlu siram setiap hari. Misalkan kalau airnya habis aja, kita misalkan lagi keluar depan rumah, lihat nih tanamannya, airnya udah habis, ada sisa minuman nih di gelas, tuangin aja, gitu. Tapi air putih ya, misalnya air bening, gitu. Jangan air kopi, takutnya warnanya beda ntar. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin jelas sampai sini? Terima kasih. Untuk manfaat kegiatan ini, yang pertama manfaat bagi masyarakat, yaitu memberikan pemahaman terkait barang-barang bahan di dalamnya agar masyarakat bisa mengetahui bahan-bahan yang bisa digunakan membuat botol bekas menjadi pot tanaman yang seperti tadi kita contohkan. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait limbah-limbah padat berupa botol bekas agar tidak terbuang percuma, yang bisa membantu juga untuk pengurangan limbah plastik. Yang ketiga, manfaat bagi para mahasiswa pelaku pengabdian kepada masyarakat dapat berbagi pengetahuan terkait penanganan limbah padat botol bekas menjadi pot. Untuk personil pelaksanaan presentasi kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam presentasi. Maaf atas segala kesalahan bahasa, penyampaian atau yang kurang berkenan lainnya. Mohon maaf. Dan kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.